warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwan muslimin dan muslimat rasulullah rahimakumullah. Kembali pada subuh yang pada ini kita akan mendengarkan tafsir Ramadan yang kembali akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Musyayikh MC. Kepada beliau kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, zuriat, dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita bersalawat, kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan malam tadi dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Pada malam yang lalu sudah kita jelaskan beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, itu pada potongan yang pertama, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Selanjutnya rabbana taqabbal minna, yang terjemahnya wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Maksudnya adalah terimalah amal perbuatan kami sebagai bentuk ibadah penghambaan kepadamu. Pelajarannya kepada kita Bapak dan Ibu yang berbahagia, di setiap penghujung dari suatu amal kita disyariatkan untuk memohon kepada Allah agar amal kita itu diterima. Dan kita insya Allah sudah melakukannya. Selesai sholat kita berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadah sholat kami. Ketika kita berbuka puasa, juga kita selesai berpuasa, kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabaz zaman wa batalatil awal wa sabatil ajab insya Allah. Kita juga mendapatkan ganjaran pahala daripada puasa kita. Selesai melaksanakan tawaf, baik itu tawaf rukun, tawaf sunnah, baik dalam ibadah haji maupun dalam ibadah umrah, juga disyariatkan untuk berdoa. Selesai menunaikan sa'i, baca doa. Selesai kita makan pun juga adalah ibadah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tidur juga adalah ibadah.
Sebagaimana Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya malam itu adalah libas, sebagai waktu kita untuk beristirahat. Nah, ketika kita bangun, kita juga berdoa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Intinya adalah dengan kita setiap selesai melakukan suatu ibadah, kita berdoa kepada Allah. Dan tentu semua kita berharap kepada Allah untuk menjadikan setiap apa yang kita lakukan yang baik, bernilai ibadah dan diterima olehnya. Namun demikian, harapan tidak sekedar harapan, harus dipenuhi dengan syarat-syarat dari apa yang kita harapkan. Sebagaimana dikatakan ad-du'a bila amalin karami bila watarin, berdoa tanpa amal bagaikan memanah tanpa busur. Kita mengharap kepada Allah agar doa kita dikabulkan, maka dengan kita ada hal lain yang perlu diperhatikan, memenuhi syarat-syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Semua kita sepakat bahwasanya setiap amal yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah agar diterima. Oleh sebab itulah beberapa syarat-syarat kabulnya amal itu pun perlu kita perhatikan. Di antaranya yaitu sahnya ibadah kita itu. Sahnya suatu ibadah itu ada syarat-syaratnya pula. Di antaranya ada rukunnya, ada wajibnya, kan ada juga sunnahnya untuk menyempurnakan ibadah. Di dalam sholat contohnya, selain rukun-rukun yang kita maklumi, ada kadang-kadang rukun yang orang bisa lupa, yaitu adalah di dalam sholat bab toma'ninah. La sholata liman la toma'ninah, adalah tidak sah salat orang yang tidak ada toma'ninahnya. Ketika kita ruku ada dengan toma'ninah, i'tidal dengan toma'ninah, sujud dengan toma'ninah, duduk di antara dua sujud dengan toma'ninah, sujud yang kedua juga dengan toma'ninah, yaitu maksudnya berhenti tenang sebentar. Ada contoh orang yang mungkin dia lupa di dalam bab toma'ninah, ketika tidak sami Allahu liman hamidah, tapi tangannya masih bergerak, tidak tenang. Ketika tangannya masih bergerak, berarti la toma'ninah, tak ada toma'ninah. Nah, ini berarti tidak memenuhi syarat daripada sempurnanya rukun. Apa yang terjadi? Nauzubillah, tidak diterima sholatnya. Kecil kelihatannya, tapi besar akibatnya. Itu contoh di antara hal yang perlu diperhatikan. Maka ketika sujud harus ada toma'ninahnya. Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani menjelaskan, di dalam mazhab Syafi'i, toma'ninah itu tenang, tak bergerak, tak berbuat apa-apa itu minimal 4 detik. Maka kalau kita lihat, mohon maaf, ada yang bilang, macam mana imam kita ustadznya, lajunya ya. Enggak, itu pas. Saya di belakangnya kok sholat malam tadi. Ya, kenapa? Beliau melaksanakan daripada rukun itu. Apa yang dibaca? Mungkin beliau waktu sujud membaca Subhana rabbiyal azim a'la wa bihamdi. Udah cukup itu. Satu kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 4 kali dapat detik tuh. Duduk di antara dua sujud, bisa jadi beliau tidak membaca seperti yang kita baca. Wabbirfirli warhamni wajburni wafani wazukni wadini wafini wafani. Itu lebih tuh 4 detik. Beliau mungkin membaca yang Rabbir Firli, sah apa tidak sah? Itu salah satu bentuk bacaan alternatif selain yang di awal tadi. Dan itu benar, dan itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika tidak sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sudah cukup juga. Jadi tidak ada masalah. Waktu sujud rukuknya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, selesai sudah.
Nah, jadi tidak menjadi masalah. Kenapa? Benar. Yang salah itu baru subhana langsung. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Belum sempat baca-baca Allahu Akbar. Rabbana tuh langsung. Iya itu tak sempat 4 detik. Nah, begitulah ya di antara hal yang perlu kita perhatikan untuk diterimanya amal. Sebagai penutup yang kedua, masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan agar amal ibadah kita diterima. Yang kedua sebagai penutup adalah wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kita campur antara yang hak dengan yang batil. Gambaran ilustrasinya mudah saja. Kita punya air yang ada di gelas, airnya bersih, tapi kita teteskan satu air comberan, mau minum apa tidak? Nggak akan mau. Kenapa? Dia ada campurannya yang tak baik. Sama dengan kita, amal ibadah apapun yang kita lakukan selama hati kita masih kotor, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Hati yang bersih. Maka itu kan dengan kita dikatakan la sholata bighairi tuhur. Tidak sah salat orang yang tidak ada kesucian. Suci lahir dan batin. Bukan sekedar suci fisik, suci batin pun juga lebih diutamakan. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang paling utama Allah lihat itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kita bersedekah tapi niatnya supaya dilihat orang, ria'an nas, tidak akan diterima. Kita sholat ria'an nas, tidak akan diterima. Bahkan dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang sholatnya riya tidak akan diterima. Kenapa? Mungkin pakaiannya bersih, tempat dia sholat bersih, tetapi hatinya kotor. Ini pun juga dapat menjadikan amal yang dilakukannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa hal yang lain yang wajib kita pelajari, kita kaji, kita pahami, yang dapat merusak dan ditolaknya amal ibadah kita. Agar setiap amal ibadah kita Rabbana taqabbal minna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada salah dan khilaf, minta ampun, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.